Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Setia Aji Sukma, bisa dipanggil Kak Aji atau Pak Aji. Pak Aji di sini mengajar di SMA Kemala Bayangkari 2 Surabaya, mengajar ekstrakurikuler multimedia. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat sosok Kak Aji ya seperti ini. Kak Aji lahir di Kebumen, Jogja tahun 1997. Untuk tanggal lahir dan bulannya saya rasa tidak perlu, jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya usia saya sekarang berapa. Nah, kata multi itu antara lain banyak dan bermacam-macam. Di sini ilustrasinya orang banyak. Kalau sendirian individu. Kalau banyak ini multi individu. Media itu juga berasal dari bahasa Latin medium. Artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan informasi, membawa sesuatu. Di sini ada ilustrasi berupa laptop. Videonya ini agak kurang lengkap karena media itu ada banyak, tidak hanya laptop, ada HP, ada koran, ada radio, ada televisi dan sebagainya. Nah, di sini secara singkat, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk 1. Teks, 2. Nah, kita tunggu. Teks itu berupa tulisan. Teks atau tulisan itu seperti koran, majalah, buku. Itu kita bisa mendapat informasi dari media berupa teks. Kedua, informasi berupa audio atau suara. Suara itu apapun yang kita dengar maupun yang kita keluarkan, kita hasilkan berupa suara, itu audio, tergolong audio. Ini ada gambarnya, headset, earphone atau apa ini perbedaannya, kita teman-teman cari sendiri ya. Kedua, ada speaker, ada loudspeaker, loud itu besar. Nah, media informasi ketiga adalah grafik atau berupa susunan data, laporan data yang menunjukkan naik turunnya sebuah informasi, misal keuangan dan berbagai macam hal ya. Keempat, video itu adalah gambar yang bergerak dan kadang ada disertai suara juga. Ilustrasi untuk yang menghasilkan video itu antara lain kamera, handycam dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman, TV, radio itu tergolong yang mana tadi? Kemudian selanjutnya, definisi komputer multimedia. Komputer multimedia adalah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Standarisasi komputer multimedia dilakukan oleh Multimedia PC Marketing Council, sebuah publisher association, sebuah kelompok kerja dari sebuah perusahaan yang dulu bernama Software Publisher Association, sekarang ganti nama menjadi Software and Information Industry Association. Kemudian perusahaan ini merupakan gabungan dari Microsoft, Creative Labs, Dell, Gateway, dan Fujitsu. Teman-teman nanti semakin dewasa, semakin belajar mengenal banyak sumber-sumber komputer tadi. Di sini ada banyak ilustrasi kayak laptop, earphone, headset. Mengapa
harus menggunakan multimedia. Multimedia itu banyak manfaatnya, salah satunya mampu mengubah tempat kerja. Jadi tempat kerja yang jauh tidak perlu datang jauh-jauh, karena dengan adanya teleworking atau teleconference, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Contoh software yang mendukung teleworking adalah atau telecommuting adalah NetMeeting. Ini Kak Aji sendiri belum pernah nyoba menggunakan NetMeeting. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan NetMeeting, bisa sharing ke teman-teman yang lainnya ya. Kalau di zaman sekarang kita sudah kenal grup WhatsApp call, ada Zoom meeting, webinar, YouTube live streaming, Instagram live, story, dan sebagainya. Kedua, mengubah cara belanja. Ada istilahnya home shopping atau tele shopping. Home itu rumah, shop itu toko belanja, tele itu jauh. Jadi kalau home shoppingnya berarti belanja dari rumah, kalau tele shopping belanja dari jauh. Dapat dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan sendirinya. Ini ilustrasinya emak-emak, calon emak-emak suka belanja, ekspresinya seperti itu ya, riang sekali. Ketiga, mengubah cara bisnis. Contohnya perusahaan Nokia membuat bisnis telepon seluler, sehingga banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online. Bank menggunakan cara online banking atau mobile banking atau internet banking. Contohnya ada PayPal, zaman sekarang ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay, Dana, dan sebagainya. Ini bukan endorse, tapi mengenalkan saja. Ada penggunaan Visa. Meskipun kita berada di luar negeri, kalau visanya itu diakui, kita uang isinya dari Indonesia di luar negeri berlaku. Ada juga kartu kredit dan sebagainya. Itu. Kemudian sistem multimedia. Seperti apa yang disebut sistem multimedia? Bagaimana sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Salah satu indikatornya adalah terjadi kombinasi media. Sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media Sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media continuous atau discrete dipakai. Contohnya media discrete itu penggabungan antara media teks dan gambar, sedangkan media kontinu adalah audio dan video. Gitu. Jadi komponennya teman-teman masih ingat? Ada apa aja? 1. Teks, 2. Audio, 3. Video, 4. Ayo apa? Nanti cari, diingat-ingat lagi ya. Videonya bisa di play ulang, dimundurkan. Independence. Nah, aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antar media tersebut rendah. Computer support integration. Sistem harus dapat melakukan proses yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau yang disebut user. Kita ini sebagai user kalau kita terjun dalam dunia multimedia atau programmer. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Teman-teman, ya, ini materinya yang atas-atas ini agak
berat. Kita lihat. Oke. Karakteristik dari sistem multimedia berbasis jaringan. Ada data yang dikirim harus mengalami proses kompresi karena memerlukan bandwidth yang sangat besar. Jadi harus dikompres. Dikompres itu artinya dikecilkan. Jenis aplikasi pada sistem multimedia berbasis jaringan itu seperti video conference, seperti Zoom dan sebagainya, video on demand, over web, video broadcast, TV over IP, VoIP, yang termasuk media video. Jadi contohkan, misal teks adalah koran, majalah, tabloid, audio adalah radio, handy talkie, dan sebagainya. Sebutkan masing-masing 5, ditulis dalam kertas selembar, difoto, kirim melalui WhatsApp kepada Kak Aji. Nomornya di atas sini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari Kak Aji. Selamat mengerjakan, semangat, dan jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.